Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malfarinzi. Saya berasal dari kelas PASI 10 E2. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Langsung aja kita masuk ke videonya. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Nah, sebelum masuk materi yang pertama, kalian tahu gak sih apa itu akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah? Nah, nggak tahu, biar bapak kasih tahu ya. Akhlak mazmumah yaitu sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, sombong, ria, malas, riba, menggunjing, dan amarah yang berlebih. Nah, sedangkan akhlak mahmudah yaitu sifat-sifat positif seperti jujur, sabar, rendah hati, ikhlas, dermawan, pemaaf, dan menjaga amarah. Nah, setelah itu kalian penasaran gak sih cara menghindari akhlak mazmumah ini? Nah, cara menghindarinya yaitu meningkatkan kesadaran diri. Sadari setiap perilaku dan sifat yang tidak baik. Evaluasi diri secara rutin, seperti dengan muhasabah atau introspeksi diri setiap hari. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan, sebab dosa dan sifat buruk yang menumpuk jika tidak disadari. Yang ketiga, bersahabat dengan orang baik. Lingkungan berpengaruh besar terhadap karakter. Berkumpullah dengan orang yang berakhlak baik, membantu menjauhi sifat buruk. Berteman dengan saya. Yang terakhir, belajar agama secara mendalam. Dengan memahami ajaran Islam, kita dapat mengetahui bagaimana dampak buruk tercela terhadap diri sendiri. Nah, yang ketiga nih, membiasakan akhlak mahmudah. Cara-caranya yaitu dengan melatih kesabaran dan keikhlasan. Mulailah dari hal kecil, seperti bersabar saat menghadapi kemacetan atau ikhlas ketika membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, berbuat baik secara konsisten. Apa sih caranya? Yaitu dengan melakukan setiap kebaikan setiap hari, walaupun kecil, seperti memberi senyuman, membantu orang lain, atau berkata yang lembut. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Dengan zikir, hati akan menjadi lebih lembut, terhindar dari sifat buruk. Berdoalah agar Allah menanamkan akhlak mulia dalam diri kita. Amin. Yang keempat, belajar dari teladan Nabi. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah adalah contoh terbaik akhlak mulia. Pelajari kisah-kisahnya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari itu sifat akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama, hati lebih tenang. Tidak ada iri, dengki atau dendam yang mengganggu batin. Yang kedua, hubungan sosial lebih baik, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak baik akan dihormati, dicintai, dan dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, memperoleh keberkahan hidup. Allah menjanjikan keberkahan hidup bagi mereka yang berusaha memperbaiki akhlak. Selanjutnya, dekat dengan Allah. Akhlak mulia adalah bentuk ibadah, sehingga membuat kita lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan rahmatnya. Mulailah dengan niat-niat yang tulus dan langkah kecil dalam memperbaiki akhlak agar hidup lebih nyaman dan penuh keberkahan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Menghindarkan diri dari sifat temperamental. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu temperamental? Nah, pasti kita pernah marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau ada seorang yang menyinggung perasaan kita. Sifat gadab adalah sikap yang cenderung mudah marah atau pemarah. Orang-orang yang memiliki sifat gadab adalah orang yang kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Nah, perilaku gadab atau marah akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Nah, penyebab sifat temperamental. Nah, apa sih
penyebab sifat temperamental atau gadap itu? Nah, marah atau gadap adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan dan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengenali hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terjadi ada dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Yang pertama, faktor fisik. Adapun penyebab kemarahan secara fisik yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, dan yang terakhir, reaksi hormon kelamin. Yang B, faktor psikis atau rohaniah. Penyebab faktor secara psikis yang dapat munculkan amarah seseorang yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Nah, tidak boleh. Yang terakhir yaitu sifat pemusuhan kepada orang lain. Nah, sifat temperamental terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, golongan marah berlebih atau bisa disebutkan irfat. Golongan marah berlebih atau irfat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan, sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seorang yang mengalami marah berlebih biasanya akan bertindak dan membentak dengan suara kasar, serta ada kalanya sampai terjadi kekerasan. Marah berlebih dapat menyebabkan timbulnya perasaan dengki, benci, dan dendam, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain yang menjadi sumber kemarahannya. Marah atau temperamental adalah salah satu sifat setan dan kita tidak boleh mencontohnya ya. Yang golongan kedua adalah golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid ini adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebalikan dari irfat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak menunjukkan sifat marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersifat acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika dapat hinaan atau cemoohan. Golongan yang memiliki sikap tafrid termasuk golongan yang tercela dalam pandangan Islam. Nah, yang terakhir nih, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal adalah golongan moderat atau golongan tengah yang berada di antara irfat dan tafrid. Seorang yang memiliki sifat i'tidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marahnya pada saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang proporsional artinya marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Nah, cara menghindari sifat temperamental atau gadap terbagi menjadi 5. Yang pertama, membaca ta'awudz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa amarah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. Yang kedua, merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat dia berdiri, hendaklah dia duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang-orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi daripada orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia akan meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya.
Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang marah, maka emosi dalam dirinya meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredakan emosinya. Nah, yang keempat ini dengan cara berwudu yang sering diajarkan orang tua kita. Nah, air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahannya di hatinya agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Nah, yang kelima, mengingat wasiat Rasulullah SAW dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Beliau juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seorang mampu menahan amarahnya, sebagaimana sabdanya yang artinya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, setelah kita menjalankan itu, apa sih manfaat dari menghindari sifat temperamental atau gadap? Nah, manfaatnya ada 3, yaitu menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika seseorang sedang dikuasai perasaan atau emosi dan amarah serta tidak ada upaya untuk mengendalikan dirinya, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental sesungguhnya ia menghindari diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang mukmin. Ketika seseorang menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Allah seorang muslim salah satunya dapat dilihat dari bagaimana cara mengendalikan amarah. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sifat temperamental terbagi menjadi yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, apa sih kontrol diri itu? Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak dan sifat tercela lainnya. Melakukan mujahadah an-nafs tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor atau penyebab. Salah satunya naik turunnya iman seseorang. Gimana seseorang akan memengaruhi kontrol diri? Sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih suatu keberhasilan. Selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan, kontrol diri dapat juga disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Selanjutnya, implementasi atau penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan setiap
sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari adalah memikirkan resiko dan akibat setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketiga, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Apa sih pentingnya sikap kontrol diri? Nah, yang pertama, menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah bisa juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku dan tindakan agar tidak menyakiti orang lain dengan sendirinya. Sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain, dan sebaliknya orang lain pun akan menghormati kita. Nah, yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dalam diri seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seseorang mampu mengendalikan dirinya dengan mengelola emosi yang baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itulah pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seorang yang kontrol dirinya baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dan dalam situasi atau kondisi apapun. Ia akan tetap mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebih dalam menyikapi kegagalan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada adapun yang dialaminya, bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih contoh-contoh sikap kontrol diri dalam kehidupan? Nah, contohnya di sini ada 4, yaitu yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Nah, hikmah di sini ada 5 ya. Yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat tercela. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Yang kelima, mampu bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku berani dan membela kebenaran. Syaja'ah. Sebelumnya, apa sih sifat berani membela kebenaran atau syaja'ah itu? Nah, syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaju'ah ya syaja'atan, yang artinya pemberani atau teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata syaja' adalah jubun, yaitu pengecut atau penakut. Keberanian syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas jika ingin meraih kegemilangan. Sebagaimananya firman surat Ali Imran ayat 139. Yang kedua,
implementasi atau penerapan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Nah, dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian bagaimana dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubu ad-dunya, dan lebih mencintai kehidupan di akhirat. Sehingga ketika datang panggilan jihad, mereka akan menyambutnya dengan semangat yang tinggi. Namun, dalam konteks kehidupan abad 21 saat ini, tentu saja jihad fisabilillah tidak harus terjun langsung ke medan perang. Namun jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahui karena takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam hitungan detik, seorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib atau rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial, sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tubuh yang kuat. Karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan risiko yang terjadi. Contohnya peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. Nah, terakhir nih, mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam hidup. Faktor atau penyebabnya yaitu merasa takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, tidak memiliki sifat materialistis. Nah, setelah itu, apa sih hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi agama, negara, dan bangsa. Yang pertama, bagi dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal-hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perlakuan taat perintah Allah dibandingkan dengan urusan duniawinya. Yang kedua, bagi keluarga. Perilaku syaja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarganya. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bersifat qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Nah, yang ketiga, bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga Indonesia memiliki sifat syaja'ah, nah, tidak usah Indonesia, Jambi
Jambi B. Jika seluruh warga Jambi memiliki sifat sajaah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindak kriminal, pengendalian narkoba, dan lain sebagainya. Nah, materinya sudah selesai sampai sini. Silahkan anak-anak semua kerjakan LKS halaman 34 asesmen sumatif 3.